Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dua kelompok bentar, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A2 dari kelas 2A dengan nama tim INT44. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana progres dari aplikasi mobile Android kami yang bernama aplikasi Dietin. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan, nama anggota tim kami, saya Aisyah Numika Zahra dengan NIM 231511001, lalu rekan saya Ihsan Zuri dengan NIM 231511015, lalu rekan saya Timothy Alroy dengan NIM 231511131. Untuk di awal saya memberitahukan bahwa salah satu rekan kami yaitu Timothy Alroy tidak dapat mengikuti presentasi proyek dikarenakan sedang sakit. Baik, untuk penjelasan pertama, untuk studi analisis lingkungan, jadi kami akan menjelaskan konsep diet yang kami terapkan pada aplikasi kami. Nah, jadi konteks diet dalam aplikasi kami itu ada untuk penurunan berat badan, lalu peningkatan berat badan, dan juga pemeliharaan atau maintenance berat badan. Yang mana dasar perhitungan kami untuk membuat rekomendasi uh, akurat untuk aplikasi ini adalah BMR atau Basal Metabolic Rate, yang mana ini menghitung kebutuhan energi dasar menggunakan rumus Mifflin-Steiger yang memperhitungkan berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin. Namun oke. Lanjut untuk Total Daily Energy Expenditure mengalihkan BMR dengan faktor aktivitas fisik untuk menentukan total kebutuhan kalori harian. Lalu juga penyesuaian target. Nah, jadi ketika nanti di aplikasi kami itu ada target dari pengguna ingin tujuan defisitnya tuh seperti apa. Misal kalau ingin defisit kalori, berapa target turun berat badannya dan dalam waktu berapa lama gitu. Nah, kerumusan masalah yang mendasari aplikasi ini. Nah, dari hasil riset dan brainstorming kelompok kami memperoleh beberapa permasalahan yang mendasari ide dari aplikasi ini. Yang pertama adalah keterbatasan informasi personal. Maksudnya bagaimana? Banyak individu yang tidak mendapatkan informasi yang benar-benar sesuai dengan karakteristik dan kondisi tubuh mereka. Yang seringkali mereka hanya menerima rekomendasi umum tanpa penyesuaian berdasarkan data personal seperti berapa jumlah spesifik dari data makanan yang ingin mereka ukur. Lalu ketidakakuratan pencatatan asupan. Nah, pencatatan makanan yang tidak terstruktur itu membuat evaluasi asupan kalori yang mereka makan itu menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan kesulitan dalam memonitoring apakah pola makan yang diterapkan, apakah makanan yang mereka makan itu dapat mendukung tujuan diet mereka. Lalu juga kesulitan menyusun rencana makan harian. Jadi tanpa panduan atau schedule yang jelas, penyusunan meal planner itu dilakukan secara manual. Yang ini mengakibatkan seringkali tidak memperhitungkan variabel-variabel kunci seperti kalori makanannya spesifiknya berapa dan pencatatan target waktunya bagaimana. Lalu tidak ada sistem notifikasi yang terintegrasi seperti pengingat otomatis yang memberikan pengelolaan waktu makan menjadi kurang disiplin sehingga menghambat implementasi diet user secara konsisten. Lalu juga permintaan target yang spesifik dan kontroversial. Nah ini yang mendasari juga salah satu fitur kami, banyak yang ingin menetapkan target khusus seperti turunkan 10 kilo dalam 2 bulan, namun target tersebut bisa jadi tidak realistis atau bahkan berisiko jika tidak disesuaikan dengan kondisi kesehatan aktual. Nah, lanjut ke analisis ruang lingkup aplikasi Dietin. Nah, jadi ruang lingkup aplikasi ini ditentukan berdasarkan pemetaan terhadap masalah, tujuan diet users, dan proses-proses yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaannya.
Jadi aplikasi ini dirancang untuk mendukung manajemen diet secara personal dengan tiga sasaran utama, yaitu penurunan, peningkatan, dan pemeliharaan berat badan. Oke, kita langsung masuk ke pengumpulan dan manajemen data profile. Nah, langkah awal dari semua proses pengumpulan data personal ini yang menjadi fondasi perhitungan dan rekomendasi sistem kami itu nama lengkap dan akun ini itu sebagai nanti ID, sebagai tanda pengenal preferensi users. Nah, lalu jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini kami masih mempertimbangkan apakah perlu kami terapkan atau tidak. Lalu usia juga sama demikian. Nah, yang paling penting itu ada tinggi badan, berat badan, dan tujuan diet mereka, serta target spesifik seperti menurunkan 10 kilo dalam berapa waktu tertentu. Nah, yang mana data inilah yang akan kami simpan dalam profil pengguna dan digunakan untuk menghitung BMR dan TDA. TDAI. TDAA. Selain itu, sistem akan memverifikasi target yang dimasukkan agar tetap dalam batas wajar dan tidak berisiko bagi kesehatan atau ekstrim. Nah, lalu pencarian dan pencatatan konsumsi makanan. Yang mana fitur ini tuh memungkinkan pencatatan asupan makanan secara akurat dan efisien. Proses ini tuh terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama tuh pencarian makanan. Nah, pengguna dapat mencari makanan berdasarkan nama atau kategori. Yang mana setiap makanan menampilkan informasi nutrisi sebagai berikut. Lalu juga pencatatan konsumsi. Nah, pengguna mencatat konsumsi berdasarkan nama makanan, jumlah atau porsi, dan juga waktu makan. Yang mana di aplikasi kami itu menekankan pada variabel kalori. Nah, setiap entry otomatis dihitung ke dalam total kalori harian. Riwayat konsumsi disimpan dan digunakan untuk analisis pola makanan dan juga nanti menyesuaikan kepada meal planner dan progress diet users. Lalu perencanaan makan atau meal planner. Nah, fitur ini kami siapkan untuk mengubah hasil perhitungan kebutuhan energi menjadi makanan harian yang konkret. Nah, fungsi ini bersifat otomatis dan adaptif. Nah, tapi untuk implementasi pada aplikasi kami, meal planner ini tuh bagaimana pencatatan makanan yang ingin users capai. Jadi berdasarkan tujuan dan motivasi users, nanti dengan perhitungan BMR dan TDAA, kami akan menentukan batas maksimum kalori harian mereka. Nah, itulah yang nanti akan sebagai bentuk plan dari users untuk mencapai target diet mereka. Yang juga nanti disinkronkan dengan waktu atau tanggal tertentu yang diinput oleh users. Nah, meal planner ini sendiri terdiri dari jadwal makanan harian yang mana kami define sebagai sarapan, makan siang, makan malam, dan juga cemilan. Lalu saran dan jenis porsi makanan. Saran dan jenis dan porsi makanan ini bisa kami filter berdasarkan batas maksimum kalori yang mereka makan. Jadi misalnya porsi makanan yang 100 gram, nanti kami akan munculkan saran makanannya. Lalu juga estimasi total kalori per waktu makan. Nah, pengguna tetap memiliki fleksibilitas untuk mengganti menu. Namun kami hanya memberikan rekomendasi makanan yang sesuai. Dan juga sistem akan memberikan peringatan jika total kalori melebihi atau kurang dari batas target. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi diet personalisasi. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi dan personalisasi. Rekomendasi diet ini adalah salah satu inti juga dari sistem kami yang kami hasilkan melalui kalkulasi dan logika yang didasarkan pada data-data yang ada dari dataset dari API yang kami gunakan. Nah, langkah-langkah perhitungan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu BMR dihitung berdasarkan rumus Mifflin HGYOR berdasarkan data berat badan, tinggi badan, dan juga target pengguna dan juga tujuan pengguna. Lalu TDAA diperoleh dengan mengalihkan BMR dengan faktor aktivitas dan berdasarkan tujuan diet mereka. Sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu lanjut ke notifikasi dan pengingat otomatis. Yang mana ini untuk menjaga
konsistensi dan kedisiplinan dalam pelaksanaan diet. Sistem akan menyediakan fitur notifikasi otomatis yang dapat disesuaikan. Yang mana itu jenis-jenisnya ada pengingat waktu makan berdasarkan jadwal meal planner, pengingat pencatatan konsumsi, peringatan mingguan, dan rekomendasi penyesuaian. Nah, ini gambaran strukturnya. Struktur fiturnya seperti ini. Nah, dalam pembangunan aplikasi ini kami mengestimasikan mungkin ada beberapa fitur yang jika nanti ada waktu akan kami optimalkan. Namun untuk saat ini fitur-fitur yang kami kesampingkan ada konten edukasi dan konten edukasi karena hal ini mempertimbangkan karena pada dataset yang ada yang kami gunakan itu sudah terdapat eh, detail dari info nutrisi makanan itu cukup sangat detail, terdapat informasi kalorinya berapa, nutrisinya berapa, dan itu menurut kami cukup lengkap. Lalu juga integrasi dengan perangkat kebugaran. Nah, ini mungkin menjadi fitur yang nanti bisa dapatkan kembangkan, namun untuk saat ini kami akan lebih fokus dengan fitur-fitur utama dari aplikasi kami. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iksan. Baik, di sini melanjutkan penjelasan dari Naomi. Di sini kita masuk ke bisnis model untuk aplikasi Diet ini. Bisnis model ini merupakan bagaimana si aplikasi akan berjalan nantinya. Pertama dari stakeholder dan interest. Stakeholder ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aplikasi ini. Ada 3 aktor. Yang pertama ada individu yang menjalani diet, lalu ada administrasi sistem dan juga institusi kesehatan. Nah, masing-masing memiliki interestnya sendiri. Baik itu secara langsung akan mengaruhi dengan uh, sistem ataupun tidak. Mungkin lanjut ke proses dan bisnis rule. Nah, di sini bagian utamanya. Bisnis rule, bisnis proses dan bisnis rule merupakan bagaimana nanti si aplikasinya berjalan. Untuk proses bisnis sendiri mungkin sudah bisa dibayangkan dari analisis tadi. Yang pertama itu ada pendaftaran dan inisialisasi profil, yang outputnya itu akan data profil dari pengguna akan disimpan dalam sistem. Lalu ada perhitungan BMR dan TDII yang akan menghitung kalori dan untuk rekomendasi diet nantinya. Nah, di sini ada rekomendasi diet yang mana akan memberikan rekomendasi kalori dan juga makanan harian nantinya. Dan sini ada pencatatan konsumsi makanan, yang dimana akan merekam konsumsi makanan harian dan total kalori dari pengguna nantinya. Lalu di sini ada penyusunan meal planner otomatis yang akan membantu pengguna untuk mencatat dan merencanakan makanan harian mereka. Lalu ada evaluasi progres dan penyesuaian rekomendasi. Jadi selama proses menjalani diet tentu saja tidak akan selalu konsisten, maka nanti meal planner itu akan selalu disesuaikan. Lalu lanjut dengan notifikasi yang dimana akan membantu pengguna untuk tetap menjalani dietnya secara disiplin. Lanjut ke bisnis rule. Nah, bisnis rule sendiri merupakan aturan-aturan dalam pengembangan aplikasi ini, yang dimana mayoritasnya merupakan perhitungan secara akurat mengenai diet ini. Yang pertama itu ada validasi data profil. Jadi harus tahu gitu data penggunanya gimana. Yang terutama itu ada tinggi badan dan juga berat badan. Lanjut di sini ada integrasi informasi makanan. Jadi berbagai macam nutrisi itu harus sesuai dan maka dari itu kami ngambil datanya dari API nantinya. Lalu di sini ada perhitungan BMR dan TDI sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Lalu sini ada penetapan target kalori dan ini menyesuaikan dari perhitungan TDI. Di sini juga ada atribut distribusi makronutrien. Ini hanya sebagai tambahan karena memang fokusnya di kalori.
Begitu juga dengan aturan validasi target dan berat badan. Ini itu untuk mengatasi permintaan kondisi ekstrim dari si pengguna tadi. Misalnya ya nggak boleh berlebihan dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu. Lalu di sini ada aturan penyusunan meal planner. Di sini itu uh, untuk merencanakan hariannya, makanannya, cakupannya berapa. Nah, di sini ada feedback berkelanjutan yaitu progres tadi bagaimana uh, aplikasi akan menyesuaikan dengan disiplin dari pengguna mengenai jalan dietnya. Begitu juga dengan notifikasi, sama untuk menjaga disiplin dari pengguna. Nah, di sini ada domain model dari aplikasi Diet-in. Di sini ada profil individu, konsumsi makanan, perencana makanan, rekomendasi diet, notifikasi, dan jual makanan. Jadi, setiap setiap entitas ini selalu terhubung, yang dimana satu profil pengguna ini bisa mencatat banyak konsumsi makanan. Setiap pengguna bisa menerima satu rekomendasi atau lebih, lalu pengguna dapat memiliki berbagai rencana makanan untuk ya hari yang berbeda. Nah, setiap rencana makanan itu terdiri dari 2 jadwal, misalnya yang tadi sarapan pagi, siang, malam, atau cemilan. Lalu juga ada rekomendasi diet. Dan pengguna mendapatkan notifikasi. Mungkin cukup untuk penjelasan dari domain model ini. Boleh dilanjutkan, Zuhri? Di sini kita melanjut ke requirement. Tentunya dari berbagai macam proses tadi dibutuhkan kebutuhan spesifik untuk aplikasi ini. Dapat dilihat di situ pertama ada registrasi dan pengelolaan profil. Lalu ada pencarian dan pencatatan konsumsi makanan, ada meal planner otomatis, lalu ada rekomendasi diet dan personalisasi, ada dan juga notifikasi otomatis. Lalu di sini ada juga kebutuhan non fungsional yang berfokus pada kinerja dari aplikasi. Jadi ini tuh untuk nentuin gimana aplikasinya berjalan itu apakah sudah dapat dianggap sesuai standar gitu lah. Mungkin lanjut ke batasan dan juga asumsi. Di sini memberikan asumsi yang mungkin sudah dapat dianggap benar gitu ya. Lalu lanjut ke use case diagram. Nah, di sini itu merupakan visualisasi bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, yang dimana ada register dan login, ada profile, mencari makanan dan mencatat, membuat meal planner, dan juga notifikasi. Mungkin cukup untuk requirement. Baik, sekarang kita tahap desain aplikasi. Jadi aplikasi ini dirancang dengan fokus pada tujuan yang tadi meningkatkan dan memperkaya berat badan. Nah, aplikasi ini berfokus pada modularitas, skalabilitas, dan efisiensi yang mengintegrasikan penyimpanan lokal dan juga cloud. Jadi hybrid lah untuk mendukung fleksibilitas penggunaan perangkat. Lalu untuk arsitekturnya itu menggunakan MVVM, model view model yang memisahkan antara view dan logika bisnis. Berikut merupakan lanjut ada diagram komponen yang dimana data-data itu tersimpan di repositori dan disalurkan melalui view model ke UI. Nah, di sini lanjut ada komponen-komponen tersebut. Ada UI, view model, repository, dan juga data layernya, Drum database. Ada juga Firebase Firestore, dan di sini ada Flash Secret yang sebagai API untuk mengambil data nutrisi makanan. Lalu autentikasi menggunakan Firebase Authentication dan juga ada notification service. Lanjut, di sini kita akan menjelaskan
mengenai desain dan data dan model. Nah, berikut merupakan model ARD yang sudah dirancang. Di sini ada entitas profil pengguna, rekomendasi diet, konsumsi makanan, item makanan, makanan disarankan, jadwal makan, dan juga rencana makan. Ini tidak jauh dari penjelasan mengenai domain tadi. Lanjut ke penyimpanan data. Nah, di sini menjelaskan data-data apa yang disimpan dan media penyimpanannya. Lalu lanjut ke desain antarmuka. Jadi ada beberapa wireframe utama, yaitu ada alur registrasi dan profil, ada lanjut ada alur pencatatan makanan, ada juga yang utama itu alur meal planner. Nah, dari kebutuhan dan juga desain awal tadi, strategi implementasinya itu pertama ada teknologi dan libraries, yaitu ada untuk berbagai macam teknologi untuk UI, arsitektur, data, lalu ada dependency injection, ya, dan juga asynchronous untuk flow-nya. Nah, untuk kalau pengembangannya, fase pertama itu ada pada setup proyek dan infrastruktur. Lalu ada core implementasi fitur, ada implementasi fitur utama, lalu ada tambahan, dan juga testing dan deployment. Nah, rencana gimana? Yang pertama yang pasti kita fokus pada MVP yang versi 1, yaitu pada registrasi autentikasi, profil, kalkulasi, mencari makanan, pencatatan konsumsi, dan rekomendasi diet. Mungkin sekian untuk dokumentasi teknis dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana timeline yang telah kami rancang dan kami implementasikan pada saat mengerjakan proyek ini. Hal ini agar kami mendapatkan gambaran jelas mengenai progres kami selama mengerjakan proyek. Nah, untuk kegiatan pertama itu adalah mengenai explore. Karena pada pembangunan aplikasi ini banyak teknologi baru yang kami gunakan, seperti API dan itu beberapa jenis API. Yang pertama itu ada Fed Secret, yang mana pada API Fed Secret ini sendiri ada banyak sekali jenis dan kategorinya. Ini cukup memakan waktu yang lama sehingga ini memakan waktu hingga 2 minggu. Begitu juga untuk eh, Google Calendar API, rekan saya Timothy juga sekitar 2 minggu. Nah, jadi pada Explore ini ada Explore Fed Secret API, Explore data makanan, Explore teknologi database seperti Firestore dan Firebase yang seperti dijelaskan sebelumnya, dan juga Explore Calendar API, yang mana statusnya telah komplit kami lakukan. Lalu selanjutnya ada kegiatan sorry, maaf, kegiatan dokumentasi yang mana rekan saya Ihsan telah melakukan ini dengan selesai dengan status komplit. Lalu juga ada back end dan front end. Jadi fitur-fitur yang kami implementasikan. Nah, untuk fitur login dan register itu ditanggung-jawabi oleh Timothy yang mana statusnya sudah komplit menggunakan Firebase. Lalu untuk fitur preferensi user, eh, ini sudah diimplementasikan. Lalu get API data makanan, fitur cari makanan, detail makanan itu sudah komplit. Nah, untuk fitur meal planner, nah ini masih dalam on progress dan juga perhitungan kalorinya masih on progress. Untuk fitur tambah konsumsi harian, fitur delete konsumsi harian dan juga fitur ringkasan konsumsi harian yang ditanggung oleh rekan saya Iksan masih on progress. Dan untuk fitur statistik progress juga masih on progress yang ditanggung oleh saya. Lalu untuk fitur dashboard dan juga navbar, fitur dashboard ini masih on progress menyesuaikan selama aplikasi sedang kami bangun. Lalu navbar sudah komplit. Nah, selanjutnya adalah kegiatan untuk implementasi tampilan, yang mana terdiri dari onboarding,
fitur login dan register, ini sudah komplit, diselesaikan oleh Timothy. Lalu fitur cari makanan dan detail makanan, ini juga sudah komplit. Dan fitur tambah konsumsi harian sudah komplit. Lalu untuk fitur delete konsumsi harian sedang on progress. Fitur ringkasan konsumsi harian juga on progress. Lalu fitur dashboard masih on progress, navbar sudah komplit. Tampilan navbar sudah komplit. Dan untuk integrasi UI dan backend eh, masih on progress selama aplikasi ini kami bangun. Nah, baik, selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Silakan, Juri. Oke, nah pada tampilan awal ini terdapat halaman untuk meregistrasikan akun bagi yang belum membuat akun. Nah, untuk email sendiri ini sudah eh, terformat untuk menggunakan gmail.com. Nah, kita akan coba dengan format email gmail.com. Oke, misalnya username-nya Naomi, lalu passwordnya bebas. Coba di unhide. Nah, oke. Register. Nah, ini udah terregister. Lalu kita akan coba login dengan email yang sama. Azera Naomi, lalu password tadi Naomi 123. Oke. Nah, login. Nah, ini udah bisa. Nah, kita juga akan coba nih fitur untuk forgot passwordnya. Oke. Nih, klik forgot password. Nah, nanti emailnya coba reset password. Udah itu. Coba lagi. Oke. Saya akan coba cek email saya. Nah, ini email yang saya terima dari project. Nah, ini udah bisa masuk notifnya. Nah, yang mana nanti akan klik link yang diterima dari Gmail tadi. Nah, kita langsung bisa masukin new password. Misalnya apa? Misalnya Naomi 321. Tadi kan Naomi 123, sekarang Naomi 321. Save. Nah, ini akan ke save. Kita akan coba login lagi dengan password baru. Nah, kita akan coba login dengan password baru tadi. Set username emailnya Naomi. Tadi password barunya adalah Naomi 321. Oke, kita coba login. Nah, coba kalau kita masuk tapi passwordnya salah. Oke, kita coba passwordnya kalau salah. Tuh, login gagal, ada alertnya. Oke, langsung aja kita coba masuk ke aplikasinya. Oke, kita akan diminta untuk menginputkan nama panggilan. Anggaplah Naomi. Oke, lalu masukkan preferensi gendernya female, lalu ini masukkan berat badannya dalam satuan kilogram.
Ini juga bisa fleksibel ya, menyesuaikan dengan berat badan user. Lalu next ke tinggi badan dalam satuan sentimeter, misalnya 170,0 misalnya. Set. Oke, next. Nih preferensinya apa? Pengurangan, pertahanan, atau peningkatan? Coba kita pengurangan terlebih dahulu. Sedikit aktif boleh. Oke, next. Oke. Ini preferensi pengguna. Inilah yang nanti akan nih, you are underweight. Your BMI is 24,2. Nah, ini yang diolah di Firestore nantinya menjadi kunci atau ID dari user itu sendiri. Oke, ready? I'm ready. Oke, nih pada halaman dashboard itu ada 15 day streak. Nah, itu udah ini sudah mengimplementasikan Google Calendar API yang mana ini sama ya waktunya dengan waktu yang sebenarnya. Nah, lalu di sini terdapat beberapa button yang sudah terintegrasi, yang sudah bisa terimplementasi dan ada juga yang masih on progress. Nah, salah satu yang sudah bisa terintegrasi adalah fitur searching makanan. Nah, kita boleh coba fitur searching. Misalnya nasi deh. Kita coba nasi. Oke. Nah, di sana kami sudah berhasil untuk get data API dari Secret yang mana itu sudah menampilkan, coba diklik 2 kali. Nah, yang mana ini sudah menampilkan detail makanannya seperti apa. Coba lagi, Zu. Coba lagi. Nah, ini udah bisa menambahkan makanannya. Nasi, ada nasi. Ini tuh sesuai ini ya, keywordnya. Nasi, keluar nasi putih, nasi goreng. Nah, nanti diklik 2 kali itu menampilkan detail makanannya. Coba. Coba. Nah, nanti frekuensi makanan yang sering ditambahin atau yang terbaru dan favorit itu akan menjadi kami simpan dan itu akan menjadi referensi atau rekomendasi makanan yang bisa users pilih. Oke, next ke yang sebelumnya. Nah, di sini di button bawahnya ada meals. Yang mana meals ini tuh nanti sebagai bentuk get data API aja di button meals. Tapi ini belum diimplementasikan UI-nya. Jadi itu tuh tinggal nampilin data dari API Fed Secret tadi. Lalu di progress. Nah, lalu di progress ini akan kelihatan. Jadi misalnya target users ini seminggu turun 2 kilo. Nah, nanti akan dari riwayat makanan harian nanti akan ini ditampilkan. Misalnya hari ini kamu mencapai target harian kamu atau misalnya kurang sekian kalori. Nah, seperti itu. Jadi eh, ini kami bertujuan seperti itu agar users bisa dengan jelas, oh dia kurang atau kelebihan kalori pada hari itu. Oke. Nah, untuk profile ini belum terimplementasi secara keseluruhan karena kami sedang mengutamakan fitur utama dari aplikasi ini. Oke. Nah, untuk fitur AI food recognition atau pakai image ini belum belum kami implementasikan karena mungkin ada keterbatasan waktu juga. Nah, untuk secara sekilas ya seperti ini struktur dari program kami. Cukup kompleks, terdiri dari UI, data, yang mana data juga
dibagi dari lokal, models, remote, repository, dan sebagainya. Dan coba di scroll. View model. Nah, cukup kompleks. Nah, oke. Mungkin hanya itu, dan untuk kendala sejauh ini eh, kami cukup bisa mengatasinya. Mungkin lesson learn yang cukup banyak didapat itu dari bagaimana mengintegrasikan back-end ke UI yang seharusnya tuh mungkin lebih baik untuk mendahulukan back-end, dan juga untuk API dari Event Secret sendiri yang ternyata sangat banyak jenisnya, banyak jenisnya sehingga respon JSON yang berbeda-beda, dan juga bagaimana bisa mengautentikasikan Fed Secret ini dengan program kami. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dan rekan saya Ihsan Zuhri. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.